Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Maria Borla, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Musamus Merauke. Nah, di sini kakak akan menjelaskan lanjutan pembelajaran dari pembelajaran yang sebelumnya dengan kompetensi dasar mengkritik teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, dengan pokok-pokok isi anekdot, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kita akan mendata pokok-pokok isi anekdot, dan yang kedua kita akan mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot, yang ketiga persamaan dan perbedaan anekdot dengan humor. Nah, kakak ingatkan sekali lagi, silakan adik-adik membaca tujuan pembelajaran ini agar adik-adik dapat memahami materi yang disampaikan. Nah, di sini ada contoh dosen yang menjadi pejabat. Nah, di sini kakak akan membaca contoh teks tersebut. Nah, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Kemudian Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, Ton. Kemudian Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Nah, ini adalah sebuah teks yang akan kita bahas. Apakah ini adalah teks anekdot atau bukan? Kemudian ini adalah contohnya. Masalah yang dibahas yaitu masalah tadi yang dibahas dalam teks tadi, yaitu dosen yang merangkap jadi pejabat. Kemudian unsur humor apa yang terdapat pada teks tadi, yaitu kalimat penutup anekdot yang menjadi jabatan. Mengapa sang dosen tidak mau berdiri dari tempat duduknya? Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, makna tersirat apa yang disampaikannya ialah dalam teks tadi, makna tersiratnya yaitu yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Kemudian alasan dimaksud sebagai teks anekdotnya ialah karena dalam cerita tersebut selain mengandung humor juga ada sindiran atau kritikan yang disampaikan. Nah, apa itu anekdot? Anekdot adalah sebuah cerita pendek berisi sindiran terhadap suatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Nah, kalau di teks yang tadi itu, yang kita bahas bersama itu ialah merupakan kritikan atau sindiran terhadap seorang pejabat. Isi pokok dari teks anekdot adalah sebuah sindiran pada suatu hal atau pada seorang. Nah, sudah kita bahas. Silakan diingat kembali ya adik-adik agar bisa mudah dipahami. Kemudian kita masuk pada apa itu fungsi anekdot. Nah, anekdot sebagai hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. Kemudian anekdot sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, penjengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Nah, ekspresi inilah yang nanti menghasilkan sebuah kritikan yang baik. Kita masuk pada tujuan anekdot. Tujuan anekdot terbagi atas dua, yaitu yang pertama membangkitkan tawa atau menghibur pembaca. Kemudian yang kedua adalah mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Jadi di teks pertama tadi adalah sebuah realita yang memang terkadang pejabat itu tidak mau diganti atau terganti. Nah, kebenaran itu diungkapkan secara ringan lewat alur cerita, di mana dosen ketika mengajar dia tidak mau berdiri, dia tetap duduk. Kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan kritik secara tidak langsung dengan cara sindiran atau pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial.
Kita masuk pada bagian yang berikutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Nah, ciri-ciri teks anekdot ini terdapat 4 ciri. Yang pertama, ciri fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Yang kedua, bersifat menggelitik, lucu, dan konyol. Yang ketiga, menyindir secara tidak langsung. Dan yang keempat adalah di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Adalah ciri dari anekdot. Silakan dipahami sehingga jika adik-adik ketika disuruh melihat sebuah teks sudah memahami dan bisa membedakan mana anekdot dan mana yang bukan anekdot. Nah, pasti adik-adik sudah memahami ciri-ciri teks anekdot, fungsi dan tujuan anekdot. Nah, di sini adik-adik akan menentukan apakah ini teks anekdot atau bukan. Di sini ada teks anekdot yang berjudul Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Tukang sayur, wah, wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak nafasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon berlindungmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semoga kau berbahagia dengan pria lain. Sayonara dari Durianto. Nah, apakah teks ini adalah anekdot? Nah, betul, bukan teks anekdot. Nah, mengapa bukan? Nah, karena tadi sudah kita pahami bahwa teks anekdot itu yang pertama misalnya mengandung humor. Nah, ada humornya tidak di dalam teks anekdot tadi? Nah, ternyata tidak ada ya kan? Nah, terus ada kritikannya tidak? Nah, ini bukan teks anekdot, melainkan ini hanya teks humor. Terus kita masuk pada yang berikut adalah pengertian teks humor. Nah, teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Nah, teks humor itu tujuannya agar sebatas untuk membuat tertawa para pembaca atau pendengar. Kemudian kita masuk pada persamaan anekdot dengan humor. Nah, keduanya sama-sama mengandung humor atau unsur kelucuan. Nah, tadi sudah ada pada teks yang pertama. Namun yang kedua jauh lebih lucu lagi. Kemudian kita masuk pada persamaan anekdot dengan humor. Nah, di sini terdapat anekdot dan persamaan anekdot dan humor, yaitu anekdot itu hanya makna yang disampaikan adalah makna yang tersirat atau bukan makna yang sesungguhnya. Jadi teks anekdot itu adalah makna tersirat. Tapi makna tersirat dari kalimat apa? Nah, makna tersirat dari kalimat dosen yang tidak mau berdiri. Lawan kata tersirat itu apa itu lawan kata tersirat? Nah, di sini tersirat atau tersurat. Jadi tersurat itu diungkapkan ke dalam teks. Nah, kalau tersirat itu kita harus memaknainya. Kemudian unsur humornya yaitu tidak mengandung makna tersirat. Kemudian kita masuk pada teks anekdot itu mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Sementara humor itu hanya merupakan hiburan semata. Kemudian anekdot topiknya dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan khalayak ramai. Sementara humor topik yang dibicarakannya merupakan topik umum pada kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Itu penjelasan
kakak, dan sekian atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipelajari di pembelajaran yang sebelumnya. Terima kasih.